Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan presentasi proyek, yang mana presentasi proyeknya itu ya tentang sistem pemesanan online pada toko Nabila Fashion. Daftar isi presentasi kami yaitu ada latar belakang, tim kami, piagam proyek, ruang lingkup proyek, WBS, grand chart, dan penutup. Latar belakang dari terbentuknya sistem pemesanan online pada toko Nabila ini adalah toko Nabila Fashion ini adalah toko yang menjual berbagai pakaian seperti gamis, jilbab, kemeja, rok, celana, dan lain-lainnya. Permasalahan pada toko Nabila Fashion ini adalah toko ini bukanya tidak setiap hari dan dia tuh buka harinya tuh tidak bisa ditentukan. Seperti tidak di setiap Rabu tuh buka, maksudnya tuh tidak setiap hari buka, tapi di hari yang sama belum tentu dia buka. Dan oleh karena itu, para pembeli banyak yang memberikan masukan kepada toko ini agar membuka atau membuat website atau aplikasi yang dapat melakukan pemesanan dan pembookingan secara online agar mereka dapat melihat barang-barang baru itu secara real time. Tim kami di sini terdiri dari 4 orang, yaitu pertama ada Hanif Maulana sebagai kepala direktur, yang kedua ada Husna Satira sebagai seorang analis, yang ketiga ada Ahmad Zaki sebagai desainer, dan yang keempat yaitu Irfan Afriza Putreni sebagai programmer. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Husna. Kepada Saudari Husna kami persilahkan. Ada piagam proyek, yang mana piagam proyek ini kami susun sebagai dokumen awal perencanaan proyek yang memuat arah umum proyek, lingkup pekerjaan, risiko yang mungkin terjadi, serta siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proyek ini. Yaitu ada misalnya nama proyek kami buat itu adalah sistem pemesanan online toko Nabila Fashion. Terus tujuan proyek ini adalah untuk membuat sistem berbasis web dan aplikasi untuk efisiensi pemesanan. Sponsornya itu ada toko Nabila, tim proyek itu ada kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang tadi. Terus ada lingkup atau skopnya itu ada website dan aplikasi admin. Terus risikonya ada keterlambatan pengembangan dan perubahan fitur mendadak. Lalu untuk tujuan dan manfaat dari proyek ini adalah tujuannya itu memudahkan pelanggan dalam pemesanan produk dan meningkatkan efisiensi pelayanan admin. Lalu manfaatnya adalah untuk akses pemesanan kapan saja dan di mana saja, lalu riwayat pemesanan lebih terstruktur gitu. Jadi memudahkan bagi pemilik toko untuk melihat riwayat pemesanan. Proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah toko, tapi juga membawa manfaat baik jangka panjang bagi pelanggan maupun admin. Nah, selanjutnya dari ruang lingkup proyek atau scope, yang mana lingkup utama itu adalah pengembangan website untuk pelanggan, yang mana pelanggan bisa melihat produk apa saja yang tersedia dan dapat memesan produk tersebut. Lalu ada aplikasi mobile untuk admin, yang mana itu bisa menginput barang, validasi pemesanan, dan menghapus barang, dan pokoknya bisa menggunakan mobile untuk segala jenis aktivitasnya. Terus ada riwayat pemesanan, sistem booking, dan notifikasi status. Di luar lingkup itu bisa pembayaran online dan pengiriman otomatis. Lingkup proyek kami ini difokuskan pada fitur inti yang dapat langsung membantu toko Nabila, yang dapat membantu admin pada toko Nabila ini seperti pemesanan, booking, dan pengelolaan barang oleh admin. Fitur-fitur tersebut seperti pembayaran otomatis kami sisihkan karena keterbatasan waktu dan resource. Saya kembalikan kepada Irfan. Baik, terima kasih kepada Saudari Husna Satira. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ahmad Zaki. Kepada Saudara Baik, selanjutnya adalah workshop dan atau WBS.
IBS merupakan cara kami mengadakan pekerjaan besar proyek menjadi bagian-bagian kecil dan terstruktur. Ini penting agar setiap bagian bisa direncanakan dan dikerjakan secara lebih efisien. IBS adalah struktur pekerjaan yang dipecah berdasarkan hasil atau deliverable. IBS ini digunakan untuk bentuk ruang lingkup proyek. Dan tujuannya seperti membantu perencanaan waktu, biaya, dan pelacakan kemajuan proyek. Berikut contoh WBS versi tabular, yaitu berupa 5 poin. Yang pertama adalah perencanaan proyek yang memiliki 3 subpoin, yaitu ada rapat koordinasi, wawancara dengan tokoh Nabila Fashion, dan pengumpulan dan analisis data. Subpoin kedua adalah desain dan pengembangan sistem, yang ada perencanaan UI UX, lalu pembuatan database, pembuatan kode program, front-end dan back-end, lalu integrasi sistem. Yang ketiga ada pengujian sistem fungsionalitas, black box testing, lalu uji coba sistem secara menyeluruh, dan perbaikan bug atau error. Yang selanjutnya ada implementasi dan deployment. Implementasi ada poin hosting dan domain, lalu ada deployment dan aplikasi mobile. Dan poin terakhir yaitu laporan evaluasi, seperti penyusunan laporan akhir, presentasi proyek, dan dokumen akhir. Lalu untuk taburan hierarkinya kami menggunakan 4 level. Untuk level pertama itu project utama yaitu sistem pemasaran online. Untuk level keduanya yaitu komponen, sistem pengembangan, pengujian dan deployment. Untuk level ketiganya ada modul seperti UI UX, website, mobile app, dan selainnya. Dan level 4 yaitu tugas seperti CRUD, ekspor laporan, validasi login, dan lain-lain. Berikut contoh tabel hierarki dan strukturnya. Level pertama ada sistem pemasaran online pada toko Nabila Fashion. Level keduanya ada pada poin perencanaan proyek, sistem pengembangan sistem, kemudian sistem implementasi deployment dan laporan dan evaluasi. Level ketiganya yaitu pada poin yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, saya kembalikan ke Irfan Afiza. Terima kasih kepada Saudara Zaki. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Hanif Maulana. Kepada Saudara kami persilahkan. Nah, pada slide ini kami menampilkan timeline proyek dalam bentuk milestone yang kami sudah susun berdasarkan tahapan kerja. Proyek ini dimulai dari perencanaan pada awal Oktober hingga peluncuran sistem pada 10 Desember 2024. Yang pertama itu kami merencanakan pada tanggal 4 Oktober sampai 18 Oktober 2024. Lalu UI UX desainnya dari tanggal 19 Oktober sampai 2 November 2024. Selanjutnya sistem development dari tanggal 3 November sampai 30 November 2024. Testing dan debuggingnya dari tanggal 1 sampai 7 Desember 2024. Tim training and trialnya dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Desember 2024. Yang terakhir sistem launch-nya dari tanggal 10 Desember 2024. Dengan jadwal ini, kami memastikan setiap tahap berjalan dengan tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir, sehingga pengembangan bisa berjalan lebih efisien dan terstruktur. Selanjutnya, berikut ini adalah Grand Chain proyek kami. Diagram ini menggambarkan seluruh aktivitas proyek mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-12. Di awal proyek kami yaitu dari minggu pertama hingga minggu ke-4 rapat koordinasi, wawancara dengan toko, dan pengumpulan data. Minggu ke-4 sampai minggu ke-8 yaitu mendesain UI UX dan database-nya. Minggu ke-6 sampai minggu 10 pembuatan kode programnya. Minggu ke-9 sampai minggu ke-12 pengujian sistem, hosting, dan penyusunan laporannya. Hingga tahap pengujian dan deploymentnya. Dengan grafik ini kami bisa memantau setiap aktivitas agar berjalan tepat waktu dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Irfan Afrizal. Terima kasih kepada Saudara Hanif. Cukup sekian dari kami, kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.